Selamat pagi sahabat Portal Kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan ditemani oleh sahabat saya, Dr. Murti Andriastuti, spesialis anak konsultan yang akan memberikan penjelasan kepada sahabat Portal Kanker tentang leukemia pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan sahabat Portal Kanker. Perkenalkan saya Murti Andriastuti. Saya sebagai konsultan hematologi onkologi anak dari FKUI RSCM. Yang dimaksud dengan leukemia adalah suatu keganasan darah yang terutama menyerang sel darah putih ya. Jadi sel darah putih itu biasanya dia berkembang secara normal dari mulai sel yang sangat muda sampai nanti menjadi sel darah putih yang sudah matang yang nanti akan siap beredar ke seluruh tubuh. Tapi pada leukemia sel darah putih tersebut akan berhenti pada satu proses pematangan dan kemudian akan bertambah banyak secara cepat ya, dan akan memenuhi sumsum tulang sehingga proses pembentukan sel-sel darah yang lain seperti sel darah merah, kemudian sel keping darah atau trombosit itu menjadi terganggu. Anak yang terkena leukemia itu akan terlihat pucat ya, kemudian karena juga sel trombosit atau keping darahnya pembentukannya juga terganggu, akan terjadi jumlah trombositnya rendah dan itu sangat mudah sekali terjadi perdarahan. Jadi ada pucat, ada perdarahan dan juga karena proses keganasan pada sel darah putih sehingga juga sel darah putih yang matang itu juga sangat sedikit jumlahnya. Dan kita ketahui bahwa sel darah putih itu adalah untuk sebagai faktor pertahanan bagi tubuh untuk melawan kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga anak-anak yang terkena leukemia itu juga akan mudah sekali terkena infeksi ya. Jadi 3 gejala utama, pucat, ada perdarahan dan demam yang berkepanjangan, itu merupakan beberapa gejala yang patut kita waspadai ya. Jika seorang anak terkena gejala-gejala tersebut, sebaiknya memang dibawa berobat ya, kemudian untuk dipastikan apakah gejala-gejala tersebut memang disebabkan karena penyakit leukemia. Ada 2 jenis ya leukemia pada anak. Jenisnya adalah limfoblastik, leukemia limfoblastik akut, dan leukemia myeloblastik akut. Jadi pengobatannya itu berbeda ya, kemoterapi, jenis kemoterapinya, kemudian lama terapinya itu juga berbeda. Dan untuk leukemia limfoblastik akut biasanya kita memberikan terapi selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun kita pantau ya bagaimana kondisinya, kemudian kita evaluasi setelah beberapa fase ya, apakah responsnya seperti yang kita harapkan. Jadi kalau respons yang baik itu artinya kita sudah tidak ada lagi menemukan sel kanker di dalam sumsum tulangnya. Jadi dilakukan kembali evaluasi pemeriksaan pada sumsum tulang. Itu kemudian kita lanjutkan pengobatannya sampai 2 tahun ya. Dan kalau untuk jenis yang myeloblastik itu lebih singkat pengobatannya ya, lebih singkat, dan itu juga akan kita evaluasi setiap selesai masing-masing fase ya. Jadi kita akan evaluasi kembali apakah responsnya baik atau tidak. Jadi untuk efek sampingnya, tentu efek samping yang secara umum dari kemoterapi itu mual, muntah ya, kemudian juga bisa terjadi diare. Pada saat pemberian kemoterapi tentu dibutuhkan kondisi lingkungan yang baik ya, yang bersih ya, kemudian juga kebersihan dari pasien juga
yang merawat ya, makanan ya itu juga sebaiknya memang makanan yang dimasak sendiri atau makanan yang memang dari rumah sakit ya, sehingga terjamin kebersihannya. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan kebersihan dari makanan, itu tentunya bisa menimbulkan gejala diare misalnya, dan itu bisa fatal pada anak-anak kanker yang sedang mendapatkan kemoterapi. Ya, penyakit ini bisa disembuhkan jika memang yang penting di sini adalah kita bisa mengenali gejala awal ya, gejala awal dari penyakit leukemia ini. Tadi yang sudah seperti saya jelaskan antara lain tadi ya, anak pucat, kemudian ada perdarahan, apapun ya, perdarahan di kulit, perdarahan di gusi, kemudian ada demam yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kita bisa memberikan dan secara sesuai dengan protokol ya pengobatannya, dan kemudian bisa melewati semua fase kondisi pasien itu dalam kondisi yang baik ya, tentu diharapkan bisa sembuh ya, bisa sembuh sampai selesai pemberian kemoterapi. Dan setelah selesai pemberian kemoterapi pun kita tetap memantau ya, tetap memantau, pasien tetap harus kontrol ke poli ya untuk dicek kembali, cek pemeriksaan darahnya, kemudian dicek juga pemeriksaan fisis dari pasien tersebut ya, dan diharapkan setelah 2 tahun itu risiko untuk relapse atau kembali lagi sel kankernya itu menjadi lebih kecil. Saya rasa dari saya itu saja penjelasan saya mengenai leukemia pada anak. Jadi kalau sudah kita mencurigai kemungkinan ini adalah gejala awal dari leukemia, tentu sebaiknya kita segera membawa anak ya untuk dipastikan apakah memang ini benar, karena diperlukan pemeriksaan lanjutan ya untuk memastikan apakah ini sesuai dengan leukemia. Dan kalau memang iya, tentu ada pengobatannya, dan mudah-mudahan insya Allah bisa melewati walaupun panjang ya, dan harus sering kembali ke rumah sakit, tetapi masih ada harapan ya, ada harapan untuk anak-anak bisa sehat kembali dan bisa melanjutkan lagi sekolah, bisa bermain lagi, dan itu semua yang kita harapkan.